Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar dengan saya Ima di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, hari ini kita akan berbincang seputar tentang FKTP, FKTL. Apa itu FKTP, apa itu FKTL, dan sinerginya. Hari ini telah hadir di ruang podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar sebagai narasumber adalah Dr. Hafidullah Hanif selaku Direktur Klinik Pratama Sehat Sejahtera. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana dok hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Bahagia. Ya, alhamdulillah. Yang terpenting adalah selalu bahagia. Yeah. Dokter, hari ini kita akan berbincang seputar FKTP dan FKTL dan sinerginya dari FKTP Klinik Sehat Sejahtera dengan Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Monggo dokter, silahkan memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan saya Dr. Hafidullah Hanif selaku pimpinan dari Klinik Pratama Sehat Sejahtera. Ya, alhamdulillah Klinik Pratama Sehat Sejahtera sudah ada di tengah masyarakat Blitar sejak tahun 2012. Untuk awalnya memang Klinik Pratama Sehat Sejahtera adalah praktek dokter Wasingah. Kemudian di tahun 2017 berubah menjadi klinik ya. Karena memang tuntutan dari masyarakat dan alhamdulillah kita juga kerjasama dengan BPJS, jadi kita berubah menjadi Klinik Sehat Sejahtera. Gitu ya dok. Tapi hari ini ada yang menarik dokter. Kalau tadi panjenengan menyampaikan selaku pimpinan Klinik Pratama Sehat Sejahtera, tapi saya lihat dress code-nya kok Mahira Group ya. Iya. Ya, jadi kita dalam satu naungan ya. Alhamdulillah untuk Klinik Pratama Sehat Sejahtera juga sudah memiliki anak cabang perusahaan ya. Jadi kita ada beberapa apotek Mahira Pharma. Jadi di sini kebetulan pakainya Mahira Group ya. Gitu. Ya. Berarti artinya Mahira dengan Klinik Pratama Sehat Sejahtera itu satu ya dok satu, ya? Ya. Oke. Baik dokter, mengawali perbincangan kita mungkin bisa dijelaskan. Kebanyakan di masyarakat itu mungkin cuman mengenal ke FKTP dulu. Yeah. Sebetulnya apa toh FKTP itu yang notabene di sini jenengan sebagai pimpinan daripada Klinik Pratama Sehat Sejahtera. Oh iya. Ya, jadi kalau FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Jadi ibaratnya apa ya? Kita gatekeeper ya. Jadi yang pertama kali dikunjungi oleh masyarakat ketika ada keluhan sakit ya. Nah, di sini nanti akan kita screening apakah masyarakat yang sakit ini nanti bisa kita bantu pengobatannya ataukah nanti perlu kita lanjutkan ke FKTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, demikian. Jadi ya memang fungsi utama kami kita yang langsung bersinggungan dengan masyarakat di awal mula sakit itu. Artinya memang kalau seseorang sakit itu yang harus dikunjungi pertama adalah FKTP. Iya. Dan Klinik Pratama Sehat Sejahtera adalah FKTP. Iya, benar. Ya, kebetulan tempatnya di Kota Blitar ya, di Dok Kota ya. Blitar. Apakah bisa itu, Dok? Kalau yang Kabupaten Blitar itu juga misalkan inginnya ke kliniknya jenengan. Bisa juga. Ya, gitu. bisa. Jadi kalau di kami memang ya harapannya menjadi pilihan masyarakat utamanya di kota Kabupaten Blitar ya. Bahkan ada yang dari luar Kabupaten Blitar pun juga ada. Yang dekat di sini kan di Tulungagung ya. Itu banyak pasien dari Rejotangan juga bisa berkunjung ke kita. Oh, gini dok. Kalau misalkan Klinik Pratama Sehat Sejahtera itu menjadi vaskes pertama untuk dikunjungi dan bisa dari mana saja. Tadi Dr. Hafid juga menyampaikan bahwasannya sudah bekerja sama dengan BPJS. Ya. Artinya saat memang seseorang itu sakit dari manapun tempatnya, ini BPJS bisa dok di tempatnya jenengan? Yang utama itu adalah yang sudah
mendaftar di Vaskes kami. Ya, jadi kalau ingin menggunakan fasilitas kesehatan di klinik kami, ya berarti Vaskes BPJS-nya berarti di klinik Sehat Sejahtera. Oh, Ya. paham. Berarti Kalau seandainya rumahnya Tulungagung, tapi memang mengambilnya Vaskesnya daftar BPJS-nya, Vaskes satunya di klinik Pratama Sehat Sejahtera, ya, gitu ya. bisa. Iya. Ya. Berikutnya gini, Dok. Alur layanan dari FKTP Klinik Pratama Sehat Sejahtera yang bisa sinergi atau ke FKTL. Jadi kalau tadi FKTP itu tingkat pertama, FKTL itu berarti tingkat lanjutan. Ya, berarti sama dengan RSI Aminah. Ya. Kira-kira alurnya seperti apa, Dok? Dari Klinik Pratama Sehat Sejahtera ke RSI Aminah. Iya. Jadi kalau apa itu namanya, layanan ya, layanan di kami itu ada layanan poli umum, ada layanan poli gigi, ada juga depo farmasi ya. Ini yang baru dibuka juga ada Khitan. Nah, untuk yang kaitannya dengan FKTL itu ketika kita dapati baik itu pasien umum atau pasien BPJS yang ternyata membutuhkan spesialisasi ya. Misalkan ingin melahirkan ada penyulit ya, ataupun sakit batuk sudah lama ya. Ini kita dalam tanda petik ini membutuhkan dokter spesialis, maka kita rujuk ke FKTL. Nah, salah satunya juga di RSI Aminah Blitar. Ya. Berarti kalau gini, Dok, apakah ada ketentuan kalau ini misalkan seseorang sakit sudah ke kliniknya Pratama Sehat Sejahtera nggak sembuh-sembuh. Nah, terus harus mintanya dirujuk ke FKTL-nya RSI Aminah. Apakah ada ketentuan? Harus sampai berapa kali dulu periksanya di klinik Pratama Sehat Sejahtera? Atau sesuai dengan bagaimana? Tergantung ini ya. Kalau misalkan itu yang masih masuk di 144 diagnosa, itu kan berarti harus tuntas di klinik. Nah, 144 diagnosa itu adalah yang dimiliki kompetensi dokter umum. Misalkan batuk pilek, sakit mah, terus diare. Lah ini harus tuntas di klinik. Tapi semisal ternyata diobati di klinik 3 kali belum sembuh, biasanya langsung kita rujuk. Oh, berarti 3 kali itu kunjungan. 3 kali kunjungan 3 kali kunjungan. Misalnya kunjungan pertama hari ini. Ya. Itu obatnya diberikan berapa hari, Dok? Obatnya biasanya kita 3 hari. 3 hari. Apakah kembali lagi nunggu 3 hari? Enggak, biasanya ada yang 2 hari datang. Gitu. Nanti di kunjungan ketiga biasanya kita bisa juga sudah langsung ngasih rujukan. Oh, iya. Atau ini untuk yang pasien datang dengan penyakit yang tidak masuk di 144 kompetensi. Misalkan dia rabun jauh. Kita kan enggak mungkin bisa melakukan pemeriksaan mata untuk yang mendapatkan kacamata. Itu langsung datang, langsung kita kasih rujukan. Atau pasien datang dengan patah tulang. Nah, ini kan enggak mungkin kita ada tindakan. Jadi begitu datang langsung kita kasih rujukan ke rumah sakit. Jadi untuk rujukan ya tergantung penyakitnya ya. Iya, Dok. Berarti selama ini kalau mungkin masyarakat paradigmanya kalau ke FKTP nunggu sekian kali kunjungan baru bisa dirujuk, enggak gitu, Dok ya? Iya, tergantung penyakitnya. Kalau itu masih penyakit umum yang bisa kita tangani, ya memang kita coba obati dulu. Tapi kalau itu pasien penyakitnya sudah ranah spesialis, kita langsung kasih rujukan. Nah, Klinik Pratama Sehat Sejahtera itu kan sudah kerjasama dengan FKTL RSI Aminah Blitar. Nah, selama ini menurut dokter selaku dari pimpinan Klinik Pratama Sehat Sejahtera, apa sih kemudahan dan keunggulan dari kerjasama kita itu, Dok? Ya, alhamdulillah selama ini kami puas ya bekerja sama dengan RSI Aminah. Yang pertama memang untuk pasien-pasien yang kita rujuk itu alhamdulillah bisa pulih baik ya. Kembali ke kami pun juga biasanya kan ada rujuk balik. Lah itu menyampaikan surat kontrolnya bahwa kondisi sudah membaik, sudah bagus ya. Seperti itu yang tinggal dilanjutkan di klinik. Dan juga untuk pasien-pasien mungkin yang ini ya membutuhkan pengobatan rutin seperti pasien-pasien lansia ya, prolanis, kencing manis, hipertensi.
stroke dan yang lainnya, itu pun juga ketika sudah stabil itu dikembalikan ke kami. Akhirnya nanti kami tinggal meneruskan terapinya. Iya. Ya, alhamdulillah. Kalau sekarang ini untuk BPJS ya dok terutama itu kan ada sistem rujukan online ya. Itu koordinasinya seperti apa dok? Masih mungkin juga di Sobat Sehat, di masyarakat masih menganggap sulit ya seperti itu. Sebetulnya untuk lebih jelasnya itu bagaimana? Ya karena sekarang memang sudah era digital ya. Jadi untuk pasien BPJS itu memang harus dituntut melek digital ya. Kalaupun memang nyon sewu sampun sepuh, ya harapannya ada pihak keluarga yang bisa melek digital. Memang bagi pasien BPJS, bagi yang menginginkan rujukan ya ataupun periksa, itu harus daftar online dulu pakai mobile JKN. Jadi harus download aplikasi mobile JKN di HP. Nah nanti ketika mau berkunjung baik ke kami FKTP ataupun ke rumah sakit ya FKTL, itu harus daftar secara online. Nah setelah daftar online nanti dapat nomor antrian online. Ketika nomor antrian kita periksa. Ketika sudah tuntas di kami, berarti ya sudah selesai. Nah ketika penyakit ini belum tuntas, akhirnya kan masih membutuhkan rujukan. Nah akhirnya kita akan rujuk, itu pun via online ya. Kita rujuk ke rumah sakit yang dituju. Misalkan contoh ke RSI Aminah. Nah setelah itu nanti pasien ini akan daftar online ke rumah sakit sama lewat aplikasi mobile JKN. Nah dari rumah sakit nanti melihat nomor rujukan untuk dibuatkan nomor SEP ya istilahnya, buat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Ya memang karena tuntutan di zaman ya Bu ya. Karena tuntutan zaman ya ini harus melek digital. Berarti masih ada enggak dok yang saya pokoknya datang daftar ini kartu BPJS saya gitu. Ada. Apakah masih dilayani? Ada banyak ya dan dari admin kami insya Allah selalu mengawal ya. Admin kami bahkan ya kita bantu daftarkan. Kita bantu downloadkan aplikasinya ya. Betul. Itu seperti itu. Kalau di era sekarang bagi yang hidup di era ini atau dari Gen Z itu memang sangat memudahkan dok. Tapi mungkin kalau di eranya yang sepuh-sepuh, mungkin seukuran saya aja kadang, aduh kok ribet banget. Tapi sebetulnya kalau kita itu sudah masuk di situ juga dipermudah kok. Artinya mudah, tidak harus datang berlama-lama malahan gitu. Ya dokter. Nah ini dok, yang sering itu kalau dalam kondisi darurat, misalkan hari Ahad gitu ya dok. Hari Ahad itu yang jelas klinik Pratama Sehat Sejahtera kan juga tutup. Tapi ada seseorang yang butuh, dia begitu sakit membutuhkan ke klinik jenengan atau mungkin bahkan membutuhkan rujukan. Nah saat seperti ini bagaimana koordinasinya untuk kasus-kasus kedaruratan seperti ini? Iya, kalau misalkan di jam kerja ya, di jam efektif, mungkin kita masih bisa memantau ya Bu ya. Jadi ada kasus darurat, langsung kita kasih pengantar untuk ke rumah sakit ya. Sebenarnya kalau kasus darurat itu tidak perlu rujukan, rujukan online. Karena masuk emergensi bisa langsung ke UGD ya. Cuman kalau di luar jam efektif, berarti ya memang biasanya langsung datang ke rumah sakit yang dituju ya. Kalau seperti itu. Artinya kalau tidak masuk emergensi di rumah sakitnya bagaimana dok seperti itu? Ya belum menemukan solusi ya? Iya. Misalkan gini loh dok, memang demam masuk ke IGD-nya rumah sakit, berarti kan belum masuk emergensi. Nah saat demamnya, tapi namanya orang tua itu kan biasa panik dok. Sedangkan merasa FKTP-nya adalah di klinik Pratama Sehat Sejahtera. Waduh punya BPJS, di klinik Pratama Sehat Sejahtera nggak buka, di IGD-nya RSI nggak masuk emergensi. Nah, iya benar. Iya, berarti ini masih pakai mandiri ya dok ya? Iya, karena memang ketentuannya seperti itu ya. Akhirnya kenanya mandiri. Betul. Kalaupun di puskesmas juga nanti mandiri juga. Soalnya kalau di puskesmas, kalau dia nggak di jam
jam tutup ya. Iya. Sudah hari libur ya nanti kenanya mandiri juga akhirnya. Berarti ini yang harus PR. dipikirkan, Iya. Dok, nggih. Dipikirkan kebijakan daripada program ini. Iya. Saat memang itu di hari yang garda terdepannya yang harusnya menyaring itu Iya. memang waktunya libur, masuk di berikutnya tapi juga nggak masuk emergensi. Nah, tapi butuh obat. Iya. Nah, nggih seperti itu. Kalau mungkin ini dari ini ya, pengalaman akhirnya setiap hari Senin itu pasien numpuk. Pasti jumlahnya hampir 2 kali lipat di hari-hari biasa. Iya. Ya itu karena memang kita kena jeda hari Iya. Ahadnya. Iya. Kalau Dokter Hafid merasakan bagaimana harapan ke depan daripada FKTP terhadap kemitraan dengan FKTL, terutama kemitraan dengan Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, Dok? Ya, ya harapannya senantiasa terjalin ya. Alhamdulillah sementara ini sudah terjalin dengan bagus, dan juga harapan kami mungkin semakin banyak dokter spesialis juga yang ada di rumah sakit. Jadi kita lebih mudah ya. Iya, tidak kemana-mana ya, Dok. Iya. Ya. Soalnya dari jarak juga dekat ya. Jadi kita misalkan ada spesialis, misalkan contoh yang belum ada di sini bedah saraf belum ya, Bu ya? Betul. Ataupun yang lainnya nanti kalau ada alhamdulillah kita lebih dekat lagi, urologi ya. Lebih dekat untuk merujuk pasiennya. Iya. Dan juga mungkin ini Bu, untuk kasus-kasus kegawatan itu kalau kemarin juga sudah sempat emoji ya, kita bisa pakai ambulan, nanti kita jadi kita bisa calling Aminah untuk fasilitas ambulan. Betul, bisa penjemputan. Dan pasien. Juga kalau nggak salah kita juga kerjasamanya nggak hanya FKTP FKTL, Dok. Termasuk bagaimana kalau ingin ada pemanfaatan untuk gizi. Nah, itu kan juga Klinik Pratama Sehat Sejahtera bekerja sama dengan RSI Aminah, gizinya RSI Rumah Sakit Islam Aminah. Benar. Terima kasih dokter, nggak terasa waktu begitu berjalan terus, bincang-bincang kita yang asik. Mungkin sebelum kita tutup bisa disampaikan closing statementnya dulu dokter, monggo. Ya Alhamdulillah. Kami dari Klinik Pratama Sehat Sejahtera berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat sekitar, membantu menjadi ujung tombak untuk pemeriksaan kesehatan dan juga promosi kesehatan bagi masyarakat sekitar. Ya harapannya kami bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat, utamanya di Kota Blitar dan juga dari Kabupaten Blitar. Ya, terima kasih. Insyaallah, terima kasih dokter kehadirannya. Dan setahu saya itu kayaknya klinik yang terbanyak ya, alhamdulillah, pesertanya. Semoga terus jaya. Amin, dan semakin bisa mengembangkan pelayanan. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, demikian bincang-bincang kita bersama pimpinan Klinik Pratama Sehat Sejahtera. Semoga apa yang kami sampaikan bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana FKTP berperan, FKTL dan sinerginya. Saya Ima mohon undur diri. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.